Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan membahas materi mengenai persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal dan Orde Lama. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Karomatunisa Dindiana Dharmasela, presensi 13, dan rekan saya. Saya Febriana Kauleh Hadi, absen 6. Saya Gabriel Antoni Kasisen Haryono, presensi 7. Saya Indah Puspita, presensi 10. Saya Yulkania Santoso, presensi 35. Materi yang akan kami bahas ialah tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana masa demokrasi liberal yang akan dibahas yakni latar belakang, konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, gerakan separatis, dan penyimpangan. Sedangkan masa Orde Lama yang akan dibahas yakni latar belakang, konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan penyimpangan. Pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia akan dibacakan oleh Febrian. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan Kesatuan Bangsa ini menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI. Ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapatkan ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Persatuan dan kesatuan pada masa liberal terjadi pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi liberal adalah macam demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif, dengan sistem politik yang menganut kebebasan individu. Latar belakang demokrasi liberal. Latar belakang demokrasi liberal melatar belakangi Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda, berusaha memperbaiki jalannya negara. Bentuk negara serikat kala itu dirasakan tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal merupakan bentuk pemerintah Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara, dengan mencontoh bentuk pemerintah di negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut. Konstitusi demokrasi liberal itu UUD RI 1950, bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, gerakan separatis yang akan dibacakan oleh Indah Puspita. Gerakan separatis. Yang pertama, DITII. Terjadi di Sulawesi Selatan dan Aceh. Yang pertama, yang terjadi pemberontakan di Sulawesi Selatan yang disebabkan karena Kahar Muzakar yang ingin menempatkan rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS dan berkeinginan untuk menjadi pemimpinnya. Yang kedua, pemberontakan di Aceh yang disebabkan oleh status Aceh yang berubah menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, PRRI atau Persemesta. Yang terjadi di Sulawesi terjadi akibat adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Karena pemberontakan tersebut, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, berlakunya UUDS 1950. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, adanya multipartai. Yang keempat, tidak adanya musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, kedudukan negara di bawah DPR. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Oleh karena itu, muncullah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan mengenai yang pertama pembubaran konstituante,
Yang kedua, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang terakhir, pembentukan MPR dan DPA sementara. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Orde Lama. Orde Lama merupakan atau merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia setelah lengsernya demokrasi parlementer. Alasannya, karena sistem demokrasi parlementer memang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Demokrasi parlementer lebih mengarah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, lebih ke sikap gotong royongnya, sehingga pada masa demokrasi parlementer tersebut terjadi suatu keadaan krisis nasional maupun ketidakstabilan di bidang sosial politik, maupun keamanan yang mengancam keselamatan negara pada masa itu. Konstitusi yakni UUD 1945, bentuk negara merupakan kesatuan, serta sistem pemerintahan merupakan presidensial. Selanjutnya, demokrasi terpimpin akan dibacakan oleh Yulkania Santoso. Demokrasi terpimpin, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kabinet kerja terbentuk pada 9 Juli 1959. Terdiri atas yang pertama, yaitu kabinet inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua, menteri-menteri ex officio, pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Lalu yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Konsep awal demokrasi terpimpin yaitu awal mulanya demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berakhir menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Penyimpangannya, yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPR. Lalu membentuk Pro Nasional melalui penetapan Presiden No. 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang terakhir, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila. Ekasila inilah yang disebut Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Selanjutnya, parikan akan dibacakan oleh Gabriel Anthony. Parikan pertama, pergi makan sama Ayang. Dia sejenak di Pakuwon. Hai kawanku tersayang, makasih perhatiannya kawan. Yang kedua, Bu Endang masak rendang. Masaknya bareng Bu Kimin. Tidak apa begadang, yang penting hidupnya terjamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.